dalam hati kami yang paling dalam ya Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan di dalam 2 jam ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Kami semua yang letih lesu, lemah, berbeban berat ya, sakit ya Tuhan, kami semua akan dilepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja yang agung ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sembah Raja
Betul, Dia telah mati dan telah dibangkitkan. Dia telah naik. Haleluya. Terima kasih. Bapakku Datang, kami datang Tuhan menyembah-Mu. di sini. Ku percayakan Ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Sekali lagi nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Bapakku Datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib perbuatanmu di hidup kami. Perbuatanmu nyata, perbuatanmu ajaib. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Kami muliakan namamu yang kudus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
praise your name. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kau hadir ya Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyerahkan diri kami ya Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan selalu taat ya Tuhan atas firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku. di hidupku. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Perbuatannya sungguh ajaib, sungguh dahsyat di hidup kita. Amin. Saudara, siapa yang percaya, Amin. lambaikan tangan. Perbuatan Yesus ajaib di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari beli salam kanan kiri. Haleluya. Masih semangat. Masih mau memuji nama Tuhan. Amin. Saya mau lihat coba yang masih semangat boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yang ada di rumah semua senyum ceria ya. Amin. Karena kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Amin. Amin. Yang ada di sini gimana? Amin. Gerakkanlah kekuatanmu, Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. nyanyikan dari awal. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bergeraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, oh, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Saya silakan jemaat untuk duduk dan kita akan doa offering oleh Pastor Pipi. Mari kita semua, Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa offering, kita buka Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita satukan hati. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati lembung-lembung padi untuk mereka semua yang telah memberi Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa dan menyenangkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Mari kita akan menyaksikan news. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Sherin, saya Priti. Berikut Evota News minggu ini.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah raya. Ibadah raya pertama diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Sydney. Dan jangan lupa mengikuti ibadah kedua pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Untuk memperdalam wawasan kita akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti Bible Study setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Halo bro and sister, Kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Evata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Evata Youth. See you! Salam adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang adik-adik untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam waktu Sydney. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera berikut ini. sekian Evata News minggu ini. Saya Seri. Saya Vicky. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih untuk newsnya dan kita akan doa syafaat oleh Ibu Novi. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Bapak terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami semua Bapak. Bapak kami mau berdoa untuk 7 benua yang ada di seluruh dunia Tuhan. Ada benua Asia, Australia, benua Eropa, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Australia, benua Antartika. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk negara-negara ada di 7 benua ini Tuhan. Berikan negara-negara ini Tuhan perdamaian, berkati juga negara-negara ini Tuhan, agar negara-negara ini mengalami revival yang luar biasa Tuhan, dan juga terjadi pertobatan dimanapun Tuhan. Tuhan, sesuai firman Tuhan Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tuhan kami juga berdoa untuk penginjilan Tuhan dan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap penginjil-penginjil yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan Kau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Amen. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala negara yang ada di seluruh dunia Tuhan. Baik dari presiden Tuhan sampai jajaran pemerintahnya, Kau berkati Tuhan dengan luar biasa. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau berkati rakyatnya Tuhan, Kau juga berikan negara ini Tuhan, perekonomian yang stabil Tuhan, Kau berkati agar negara-negara yang ada di dunia ini, Kau berikan persatuan dan kesatuan Tuhan Yesus. Tuhan, seperti firman Tuhan 1 Timotius ayat 2 untuk raja-raja dan untuk semua pembesar Tuhan, agar kita dapat hidup tenang dan tentram Tuhan, Amen. Dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk para gembala, para pendoa, para pengajar, para pelayan Tuhan, sesuai dengan Efesus 6 ayat 8 dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tuhan, percayakan Tuhan semuanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, mereka akan
Engkau pakai Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Gembala kami, Pastor Jimmy, Pastor Neni, dan juga Rapa Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan mereka, Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, apapun visi misi yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah pilih mereka Tuhan untuk memimpin kami, untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk penambahan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, angin Roh Kudus-Mu akan mengirimkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, Haleluya. jiwa-jiwa mengenal Engkau untuk datang ke gereja-Mu Efata Tuhan. Dan juga Tuhan, agar pertumbuhan iman kami Tuhan semakin berakar, semakin bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, iman kami tidak akan pernah sampai hilang Tuhan, kami akan tertuju dan mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Sydney dan Indonesia Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, keluarganya, anak cucu mantu semuanya Kau berkati dengan luar biasa. Kau berkati kesehatan Tuhan, Kau berikan sukacita, damai sejahtera untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan doa jemaat yang ada di Sydney maupun Indonesia Tuhan. Kau berikan Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Apabila ada yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Dan juga Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau mengetahuinya Tuhan, dan Engkau akan menyembuhkannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau barangkali ada yang membutuhkan permanent resident, Kau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan. Barangkali ada yang sedih Tuhan, Kau berikan sukacita, penghiburan bagi mereka Tuhan. Dan setiap pergumulan doa jemaat yang lainnya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya dan Engkau akan menjawab doa-doa mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Efata yang ada di sini dan juga Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja Efata itu adalah gereja milik Kristus. Engkau tidak akan membiarkannya Tuhan. Kau berkati perekonomian, finansial gereja ini Tuhan. Kau juga berkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja Efata Indonesia. Ada multimedia, WL, guru sekolah minggu, guru youth, dan juga para pendoa syafaat, para pastor-pastor yang melayani di Efata Tuhan. Kami percaya Engkau berkati mereka dengan luar biasa Tuhan, dari segi finansial dan juga kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba Tuhan, agar kami mau melayani-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Ini hanya kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Novi. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan lagi dari awal jemaatku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
penolong yang setia. Nyanyikan lagi dengan lebih sungguh-sungguh saudaraku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang lebih tahu dari apa yang kami butuhkan. Engkau bahkan lebih tahu dari apa yang kami tahu ya Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan kami. Luar dalam Engkau mengerti. Bahkan Engkau merajut tulang-tulangnya kami. Terima kasih kami ada saat ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang lebih pemenang. Berbicaralah kepada kami. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami dan hiburlah kami. Karena kami mengerti firman yang kami dengar akan mengoreksi kami, akan mengulihkan kami, dan akan menuntun kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar tidak membuat kami tersinggung, tapi kami bisa menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Untuk itu kami ada dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami juga percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kami imani dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Apapun sakit kami saat ini, karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sembuh saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, silakan duduk. Yang berdiri, yang tetap duduk saja. Haleluya. Amin saudara. Selamat pagi semua yang ada di Indonesia, yang di Sydney. Selamat pagi yang ada di mana-mana. Hari ini kita akan berbicara tentang, saudara bisa lihat? Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang responsibility in. Hari ini kita akan berbicara tentang responsibility in abundance. Jadi arti kata di Indonesia kan bertanggung jawab dalam berkelimpahan. Ya, bertanggung jawab dalam kelimpahan. Jadi kita bisa melihat dalam perjalanan hidup, mungkin saudara menatap saya, katakan, pastor saya ini bukan orang kaya, saya tidak hidup berkelimpahan. Tetapi saya mau buka kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Tadi pada saat lagi jemput si Marta, saya lagi ngomong-ngomong, orang pada katakan, saya katakan bahwa di Australia ini, di Sydney, terutama di Sydney, ini gak ada orang miskin di sini. Semuanya orang ada, gak ada orang miskin di Sydney. Kenapa gitu? Orang ada. Kalau kita nggak kerja, kita dikasih gaji, saya dikasih uang sama pemerintah. Jadi kita bisa melihat ini ibu-ibu, tante-tante, bapak-bapak yang nggak kerja, bisa nyetir mobil mewah, ada. Iya kan, kalau mobil mewah di Indonesia tuh kita bilang seperti ya 500 juta, 450 juta ada gitu, iya kan. Nah kalau saudara mau beli Kijang Innova, sekitar 400 juta. Nah mereka bisa beli, mereka nggak bekerja. Tapi pemerintah mengasih mereka uang setiap 2 minggu sekali. Jadi kita bisa bilang bahwa di Australia ini nggak ada orang kurang, nggak ada orang miskin. Jadi semua diatur oleh pemerintah dengan baik. Ya, bercukupan katanya. Ya, bercukupan. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat keadaan-keadaan tertentu, memang itu kenyataan yang ada. Jadi saya selalu katakan, kalau ada orang Indonesia yang berjuang dengan luar biasa untuk bisa tinggal di Australia, ya sebagai penduduk Australia, terus tiba-tiba dia meninggal karena makan sembarangan, makan jerohan, makan apa lagi, macam-macam. Akhirnya cancer, akhirnya apalagi macam darah tinggi, stroke, kencing manis, banyak hal akibat makan sembarangan. Nah itu sangat-sangat disayangkan sekali, rugi besar. Jadi kemarin ada review tertentu, kalau tentara Australia yang pergi berperang, satu mati saja, mereka sangat sedih sekali. Karena tentara itu dididik untuk bisa komputer, bisa menyetir mobil, nyetir motor, bisa bawa helikopter, bisa juga bawa pesawat. Jadi tentara itu serbaguna sekali, dididik, dikasih pendidikan yang sangat tinggi. Sehingga bisa dalam keadaan-keadaan tertentu, tentara ini bisa beraktivitas dengan sangat baik. Berbeda dengan tentara negara berkembang, cuma diajar pegang senjata, mungkin cuma bela diri. Tapi yang ada di sini diajarkan sehebat mungkin. Bahkan anak-anak Australia yang lahir di Australia, walaupun gak ada uang, mereka bisa bersekolah di universitas. Pemerintah akan membantu mereka. Jadi arti kata bahwa jika ada salah satu yang meninggal akibat makan sembarangan, akibat hidup sia-sia, atau akibat ngomong sembarangan dipukul orang terus meninggal, itu sangat disayangkan sekali, iya kan? Jadi mereka tidak mengerti bahwa hidup mereka itu ada dalam satu kelimpahan.
Berbeda dengan saudara yang ada di Indonesia, kalau saudara nggak bekerja, saudara udah pensiun, misalnya saudara wira swasta tuh saudara nggak bekerja, saudara nggak akan dapat santunan uang sama sekali. Dan akhirnya saudara hidup dalam keadaan yang pas-pasan. Nah gitu. Kalau yang tadi ada, hidup dalam keadaan ada. Ini hidup dalam pas-pasan, pas aja, bisa makan, bisa pakai, udah cukup, bisa tidur, numpang di rumah orang pun boleh gitu, makan popeda, nggak makan nasi juga boleh. Nah itu contohnya pas-pasan, yang penting bisa sambung hidup. Nah di sini yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, jika kita menyelidiki, mendalami firman Tuhan, apa sih hidup kita yang sebenarnya? Saya meneliti hal-hal tertentu, ada juga orang-orang tertentu yang punya mobil 4-wheel drive, ya, mobil yang 4 rodanya. Kalau Indonesia mungkin kita bilang Pajero, Land Cruiser. Hebat, gagah benar tuh mereka kalau nyetir, ya, mantap. Tapi setelah ditanya, mobil ini nggak pernah jalan di atas pasir, nggak pernah jalan di batu-batu, di off-road. Mereka nggak pernah jalan, hanya jalan di kota saja. Jadi fungsinya mobil itu diciptakan yang harusnya jalan untuk bertempat yang hebat-hebat, yang mobil sedan nggak bisa jalan di tempat yang becek, tapi mobil ini tidak pernah dipakai dengan hal yang demikian. Yang punya bilang sayang karena mobil mahal kita pakai di kota aja supaya nggak kotor. Sampai akhirnya mobilnya rusak pun, sampai akhirnya di write off. Mobil itu nggak pernah berpetualang dengan keadaan yang diciptakan oleh pencipta, oleh pabriknya. Nah begitu dengan sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa kehidupan saudara dan saya berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana karena Tuhan Yesus. Tuhan memberikan sesuatu yang banyak dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita otoritas, Tuhan memberikan kita segala kelimpahan dalam hidup ini. Tetapi permasalahannya dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya dalam keadaan apapun tidak pernah menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Siapa sini yang belum pernah menggunakan otoritas dalam nama Tuhan Yesus? Semua belum tuh. Semua sudah. Misalnya lagi hujan, kita mau ke pasar lagi hujan, terus ibu-ibu keluar tunjuk ke langit, di dalam nama Tuhan Yesus hujan, aku perintahkan kau berhenti. Hujan, yang di atas malaikat bilang, awas dia pakai nama bos kita, ayo cepat tutup, pakai buka payung supaya nggak basah. Nah begitu pun, misalnya sakit, ini sakit, saudara mulai berdiri, perintahkan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Nah ini yang maksud saya, karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa. Permasalahannya saya encourage bagi kita semua, bahwa selama kita masih hidup ini adalah kesempatan kita, bagaimana kita bisa hidup seefektif mungkin, untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Tetapi jika kita tidak melakukan perkara-perkara besar seefektif mungkin, maka hidup kita tidak berbeda dengan orang lain. Seperti mobil Pajero tadi atau Land Cruiser yang 4-wheel drive, yang bisa berjalan naik ke gunung, bisa berjalan ke pasir, bisa berjalan di tempat yang becek-becek yang tidak pernah stuck. Tapi mobil Pajero itu hidup berjalan di jalan mulus seperti mobil sedan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Nah di sini yang kita mau teruskan lagi bahwa, hidup kita ini adalah hidup yang berkelimpahan. Responsibility, mempunyai tanggung jawab dalam berkelimpahan, abundance. Mempunyai sesuatu yang harus kita bertanggung jawab. Jadi kalau Tuhan memberikan kita sesuatu, hal-hal tertentu, kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Walaupun orang itu orang susah, orang kaya, orang senang, orang miskin, tetapi semua orang yang hidup dalam satu negara mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya saudara ke kamar kecil, saudara buang air dan segala macam, saudara punya tanggung jawab harus menyiramnya. Tanpa disuruh, saudara mempunyai tanggung jawab.
Ada sesuatu yang mendorong saudara. Nah, begitupun dengan seorang ibu atau seorang ayah, tanpa dipaksakan dia mempunyai tanggung jawab bagaimana dia harus mengurus keluarganya, mengurus anak-anaknya, membiayain mereka. Jadi semua daripada kita, siapapun masing-masing kita mempunyai tanggung jawab. Begitupun anak yang masih kecil, walaupun dia bersekolah, dia mempunyai tanggung jawab bagaimana bisa mendapat nilai yang baik di sekolah. Dia berusaha sehebat mungkin. Nah, di sini yang harus saya mau kembalikan kepada kita lagi, bahwa semua daripada kita mempunyai tanggung jawab. Cuma permasalahan mungkin saudara menatap saya, tapi pastor saya ini tidak hidup berkelimpahan, abundance. Saya ini tidak hidup berkelimpahan. Saya orang susah, saya orang miskin. Seringkali kita mengatakan hal-hal yang demikian. Dan kita menatap, oh kalau orang kaya hidup berkelimpahan, dia harus bertanggung jawab supaya dia ke surga. Kalau orang miskin, apa yang mau ditanggung jawabkan? Seringkali kita melihat hal-hal yang demikian. Tapi ada hal-hal yang besar yang kita mau lihat, bahwa di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi arti kata ini saya mau katakan kepada kita semua, bahwa orang Kristen, orang yang percaya beriman kepada Yesus adalah orang yang hidup berkelimpahan. Amin saudara. Orang yang percaya beriman kepada Yesus adalah orang yang hidup berkelimpahan. Kenapa mereka bisa berkelimpahan, Pak? Ya jelas Tuhan pencipta langit dan bumi, itu papanya mereka. Bapak saudara di mana? Amin saudara. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah Papa kita, kita berdoa Bapa kami yang ada di sorga, kita berdoa, kita meminta. Berarti kita ini hidup berkelimpahan. Seperti kayak anak saya, dia nggak usah beli, dia nggak usah lihat, dia nggak usah minta. Saya lihat, saya mengerti apa yang dia butuh. Saya lagi lihat, ini sudah beli saluran knalpot baru, berapa duit? Oh $600. Oh kalau nggak ada duit, bilang ya. Iya jelas lah, sebagai orang tua, dia kan bekerja di susi dan segala macam. Tapi kita kan mengerti, anak-anak seumur begini, jangan sampai mereka kekurangan. Karena di Sydney banyak hal yang terjadi. Mereka bisa melakukan banyak hal. Ya, banyak hal. Di Indonesia pun bisa. Bisa jadi begal, tukang jambret, tukang ramput, banyak hal yang terjadi. Karena mau memenuhi segala sesuatu. Nah sebagai orang tua, tanpa mereka melihat, meminta, kita lihat, kita tanya lagi, butuh uang atau enggak? Kita nanya lagi. Bayangkan Bapa dunia saja bisa peduli hal-hal demikian. Sejahat-jahatnya anak kita nggak akan pernah. Ada pepatah katakan harimau nggak akan makan anaknya. Benar kan? Iya. Saya tadi ke rumah Tante Maria, dia ada kasih saya, dia bilang, Pastor Jimmy ini buku banyak, saya mau buang tapi sayang gitu. Saya bilang sini saya lihat saya lagi buka, oh ada puisi, ada pantun-pantun. Ih hebat juga nih pantun-pantun. Saya baca, ini pantun pertama, harimau tidak akan makan anaknya. Oh artinya apa? Saya jahat-jahatnya orang tua, saya begal-begalnya anak-anak, orang tua gak akan pernah mau mematikan anaknya. Karena kasihnya. Wih hebat juga nih. Saya bilang udah tante gak usah pusing, saya ambil aja. Nah di sini kita kembali lagi bahwa bapak aja, orang tua aja yang peduli akan anak. Kadang-kadang anak tidak merasa kalau dia belum pulang, orang tua bingung cari di mana, nggak tidur, berjaga-jaga, iya kan? Berjaga-jaga. Nah orang tua duniawi saja begitu peduli akan kebutuhan anak. Bagaimana Bapa kita yang di sorga yang menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Dia mau mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Apakah dia kurang peduli akan keberadaan kita? Jadi arti kata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup berkelimpahan, abundance.
Jadi orang percaya tidak ada kata miskin. Maka dikatakan biarlah yang miskin katakan aku kaya, yang lemah katakan aku kuat. Amin. Amin saudara. Amin. Ya, jadi orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus adalah orang-orang yang hidup berkelimpahan. Anugerah. Permasalahannya saudara ada dalam keadaan-keadaan yang demikian karena saudara belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Amin. Kita terus lagi saudara, kalau enggak kita ada di sini. Kita lihat di Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Nanti Ibu Chen ada? Ada tuh Ibu Chen. Ibu Chen baca buat kita Lukas 12 ayat 35 sampai ke 48. Siap, Pastor. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat pada pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri itu akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hambanya, hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat ia tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi dan daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Terima Nah, di kasih, sini Pak. saya melihat bahwa teolog-teolog itu mereka melihat dari perkataan dari firman Tuhan ini, mereka meneliti. Karena Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Nah, di sini mereka meneliti bahwa kalau sini kita bisa melihat secara hurufiah bahwa itu tertuju kepada pendeta atau gembala atau pengurus gereja, ya. Di situ, tetapi Tuhan tidak menjawab langsung kepada Petrus dengan pertanyaan kepada siapa, tapi ia mulai teruskan parabelnya atau meneruskan ilustrasinya, perumpamaannya kepada orang-orang sekeliling dia. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa pendengar-pendengar pada saat Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, bahwa mereka itu bukan hamba Tuhan, bukan pengurus gereja atau pengurus bait Allah. Karena dia ada di tempat umum. Dan murid-murid yang mengikutinya saat itu juga bukan. Jadi dikategorikan ada orang-orang yang mendengar itu adalah orang-orang yang sudah siap atau orang-orang yang belum siap.
Ya, jadi kalau secara hurufiah ayat 42, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi hamba untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya. Nah, itu secara hurufiah ya gembala gereja yang harus melakukan banyak hal. Tapi jika kita mulai memilah kepada pribadi-pribadi tertentu, bahwa kita ini juga adalah bertanggung jawab tentang rumah, yaitu tubuh kita, bait rohani, bait Allahnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, ya. Jadi kita teruskan bahwa tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Jadi ayat ini mengingatkan kita kan prinsip tanggung jawab yang sebanding dengan berkat yang diterima. Artinya hak istimewa yang besar, terdapat pula tanggung jawab yang besar. Nah, di sini saya selalu katakan kepada orang-orang, kepada bawahan saya, ya, kepada orang-orang yang kenalan saya, bahwa pada saat kita bekerja bukan rajinnya kita yang penting. Ingat saudara, pada saat kita bekerja bukan rajinnya kita yang penting. Tetapi pada saat kita bekerja, kita harus tahu apa sih mau atasan kita. Pada saat kita bekerja, kita harus tahu apa sih mau bosnya kita. Karena firman ini mengatakan hal demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus dilakukannya, mendatangkan pukulan. Berarti bahwa pada saat kita bekerja, kita harus tahu apa sih yang atasan saya mau. Apa sih dari perusahaan yang saya bekerja ini lagi fokus apa gitu. Nah, itu yang harus kita tahu. Kalau serajin-rajinnya kita, tapi kalau kita tidak mengerti tentang fokus apa yang atasan kita mau, kita akan selalu menjadi orang yang gagal. Promosi pasti datang terlambat, gaji naik pasti datangnya terlambat. Amin saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita selalu berdoa, berhubungan dengan Dia, berkomunikasi. Tapi banyak hamba Tuhan tidak mengerti, terlalu rajin di ladang Tuhan. Sampai lupa pulang, kalau lupa berdoa, oke aja, sampai lupa pulang. Karena keliling ke sana kemari. Jadi Tuhan gak melihat banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi Tuhan melihat hati kita yang berpaut kepada Dia. Ya, di tempat kerja saya selalu katakan, oh hari ini mereka sedang fokus safety. Nah, jadi kamu harus mengerti apa yang saat ini perusahaan lagi fokus. Nah, oh mereka lagi fokus tentang meja atau lagi fokus tentang bagian di freeze, kulkas. Tapi ada anak buah saya yang nggak ngerti, dia rajin, dia bikin ini nih. Saya bilang, stop itu dulu. Mereka lagi fokus tentang meja, barang-barang yang ada di meja mereka sedang fokus. Jadi harus atur yang rapi, yang bersih. Nah, dia bingung. Saya bilang begini, kalau di Australia itu biasa lagi public holiday, ya, lagi public holiday, lagi liburan, tanggal merah. Nah, disitulah polisi akan fokus tentang speeding, siapa yang ngebut. Nah, itu polisi fokus. Jadi kalau polisi lagi fokus tentang orang-orang yang ngebut, pakai kamera di center, pakai kamera diukur kecepatannya. Nah, berarti pada saat tanggal merah yang ada di Australia, kita nyetir jadi orang baik. Jangan ngebut, walaupun lewat 5 km pun gak boleh. Gitu. Kalau dibilang 60 ya 60, jangan 65. Kalau disetopin pasti kena tilang. Karena kita mengerti. Tapi kalau tanggal hijau bukan tanggal merah, oh enggak apa-apa, lewat sedikit pun enggak apa-apa gitu. Iya kan? Karena jadi kita harus mengerti apa sih yang lagi fokus. Katanya tetap juga enggak boleh, memang enggak boleh. Tetapi pada saat mereka lagi fokus sesuatu, nah di situ kita harus lebih berhati-hati. Ya, kalau saat ini di tempat saya bekerja, kalau di lain pasti iya.
kita Australia Sydney ini lagi masuk musim dingin. Jadi banyak orang pada sakit, banyak orang yang keluar. Jadi jelas pelanggan atau customer itu semakin menurun, penjualan akan menurun. Jadi mereka sedang fokus tentang rem, tentang budget, tentang bayar gaji karyawan. Jadi mereka sedang atur sebaik mungkin supaya nggak kelebihan budget. Jadi kalau misalnya perusahaan lagi fokus hal-hal yang demikian, ya sebagai manajer saya juga harus fokus yang sama supaya satu jalan, satu irama, satu ritme. Tapi kalau saya fokus bagian tentang kebersihan, saya fokus untuk bagian merchandise, ya pasti nggak matching. Dan pasti ending-endingnya saya pasti dipecat karena tidak seirama. Nah kayak gitu ya. Nah kita terus lagi saudara. Jadi artinya hak istimewa yang diberikan kepada kita akan mendapat tanggung jawab yang besar. Jadi mari kita mendalami lebih lagi. Yang pertama saya katakan pengetahuan dan tindakan. Lukas pasal 12 ayat yang 48a. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi kalau kita nggak tahu, kita akan menerima sedikit. Tetapi jika kita tahu, kita akan menerima banyak. Nah di sini yang saya namakan yang pertama adalah pengetahuan dan tindakan. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah orang hidup yang berkelimpahan abundance di dalam Kristus. Karena semua yang dijanjikan oleh kepada Tuhan kepada Abraham menjadi milik kepunyaan kita. Semua yang dijanjikan di dalam Alkitab itu adalah kepunyaan kita. Amin. Semua yang dijanjikan yang ada di dalam Alkitab, kita bisa meraihnya jika kita membaca bahwa perempuan pendarahan karena iman dia berkata di dalam hati, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Nah itu milik saudara dan saya. Amin. Itu milik kita. Apalagi yang bisa saudara ungkapkan di dalam Alkitab tentang iman. Semua adalah milik kita. Nah kita harus mengerti itu kepunyaan kita. Jadi harus ada pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki. Nehemia berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kembali lagi ya. Bahwa kita bisa binasa karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus mengerti firman Tuhan. Pengertian akan firman Tuhan, pengetahuan yang saudara dan saya kita harus isi. Ya, harus kita isi dalam pikiran kita pengetahuan tentang firman Tuhan. Saya lagi melihat, lagi meneliti kalau di saat ini lagi ada perang Ukraina sama Rusia masih berkepanjangan. Banyak negara-negara maju mereka nggak kirim orang, tapi mereka kirim subsidi senjata, bom, granat ya. Saya lagi perhatiin, oh iya, ini tapi kan mereka kirim. Jadi Rusia agak sedikit kewalahan. Senjata hancur, ada lagi yang dikirim subsidi baru. Nah kemarin-kemarin ada orang yang bikin racik bom di rumah di Jawa Timur. Hebat juga orang-orang bisa racik bom. Setelah saya lihat-lihat kembali, ini di Evata juga canggih loh. Canggih. Di grup 6 sama grup 5 mereka di grup 6 sama grup 5 mereka meracik bom. Banyak bom nih saudara nih. Bisa. Cuma dengar audio Bible aja mereka bisa racik bom loh. Kalau saya lihat, hitamnya banyak. Hitamnya banyak banget ini. Ini kalau dikirim ke Ukraina mereka senang banget. Kita kembali lagi. Hanya dengar Alkitab aja bisa racik bom loh. Ya, jadi kita harus punya pengetahuan akan firman Tuhan. Kita harus mengerti. Kalau kita nggak mengerti akan firman Tuhan, kita nggak akan bisa bertindak dengan baik. Ya, setelah saya meneliti, saya melihat lagi bahwa Alkitab mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah.
Cuma permasalahannya bagi saudara dan saya orang percaya bahwa Alkitab mengatakan dengan sangat jelas Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita mengerti, kalau kita punya pengetahuan, kita punya sesuatu yang luar biasa, kita pengertian yang sangat dahsyat. Kita mengerti sampai masuk ke sumsumnya kita. Bukan hanya di kulit kepala saja hafalan, sampai masuk ke sanubarinya kita, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Hanya satu-satunya jalan menuju ke sorga, yaitu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jika kita sangat mengerti sekali, pengetahuan yang sangat mendalam, saya percaya saudara bertingkah sangat berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya percaya pada saat kita mulai meyakini dengan sangat dalam bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu yang membuat orang pergi ke sorga. Saya percaya saudara akan sangat melakukan perkara-perkara yang sangat besar tentang Injil. Saudara tidak akan pernah diam, saudara akan pergi menginjil satu dengan yang lain. Saudara tidak akan pernah diam, saudara akan berbicara Injil kepada saudara-saudara yang belum menjadi orang percaya. Saudara akan mendorong mereka sehebat mungkin karena saudara percaya, karena saudara terlalu yakin bahwa Injil yang membawa orang ke sorga. Amin saudara. Amin. Kalau saudara yang Kristen tenang-tenang saja saat ini, ya mungkin saudara belum yakin tentang Injil itu. Kenapa saudara belum yakin? Dengar audio Babel aja bolos-bolos terus kena bom. Jadi jelas kalau dari pengetahuan kita menghasilkan sesuatu. Amin. Contohnya begini. Tadi pagi Ibu Lili bilang, aduh saya susah tidur semalam. Banyak utang, gak ada utang. Banyak nyamuk, gak ada nyamuk. Karena di Sydney kan apalagi musim begini gak ada nyamuk. Ya kan? Nyamuk kedinginan. Jadi gak ada nyamuk. Kalau gak ada nyamuk berarti banyak utang. Gak ada utang. Oh, aku susah tidur. Cerita pun cerita. Banyak pikiran. Jadi semalam gak bisa tidur jadi buka handphone, lihat handphone. Oh itu salah. Kenapa? Otak jalan terlalu cepat dan handphone itu kan ada sinar blue ray. Itu akan merangsang otak saudara dan saya sebagai kita. Karena pada saat otak itu terangsang ada cairan yang keluar membuat kita aktif. Jadi kita harus berusaha untuk meredah. Begitupun saya. Pada saat tidur walaupun lampu terang, istri ngomong di telepon terus, saya berusaha untuk, saya bilang, saya yang kontrol otak saya, bukan yang di luar, bukan otak yang kontrol saya. Jadi saya taruh bantal, saya mulai hitung 1, 2 turun, sampai 9, 10 turun. Akhirnya saya tidur. Akhirnya saya tidur. Karena saya mengerti akan hal-hal demikian. Begitu dengan saudara. Kalau saudara mengerti tentang kesehatan, makan makanan kaleng, masak dengan panci-panci yang bekas teflon yang sudah goret-goret, itu pasti mengakibatkan kanker. Saya mengerti. Saudara pasti nggak mau makan. Amin. Karena saudara punya pengetahuan tentang hal demikian. Tapi kalau saudara nggak ngerti, pasti saudara suka makanan kaleng, corned beef. Dulu saya doyan sekali corned beef. Tapi sudah lama saya nggak makan corned beef. Katanya udah mahal. Corned beef udah mahal, dari $4 sekarang $9. Nah kita terus lagi. Jika kita mengerti tentang kesehatan, maka kita akan jaga. Misalnya Ibu Erni mengerti, sakit mak, gak boleh makan cabai kebanyakan. Nah kalau dia makan cabai, pasti sakit mak. Jadi akhirnya dia diet, gak boleh makan cabai. Karena punya pengetahuan, punya pengalaman, sehingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah kalau kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan, kita mengerti akan firman Tuhan, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Injil akan menuntun orang kepada keselamatan, karena tanpa Injil orang tidak akan bisa ke sorga. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang sangat dahsyat begitu, yang sangat mendalam, saya percaya grup 5 dan 6 itu gak ada bom. Gak ada koleksi bom, gak main-main. Kemarin saya lagi lihat Tuhan kasih gerakan di hati saya, Tuhan yang lain aja.
pada saat kita berdoa, ya, itu ada postur tubuh yang sangat menentukan. Oh, tapi Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Tapi doa yang sangat dahsyat itu berkaitan dengan postur tubuh. Karena postur tubuh itu menceritakan hati. Kalau kita lihat Elia orang biasa, tapi dia berdoa. Kepalanya sampai di tengah di antara dua lutut. Postur tubuh sangat menentukan. Nah, sama dengan Musa. Musa berdoa ngangkat tangan turun, pasukan Israel kalah, harus ngangkat tangan. Nah, saudara yang berdoa, yang suka berdoa di dua syafat yang ada di pendoa-pendoa yang ada, postur tubuh itu sangat menentukan. Jadi jangan anggap Tuhan lihat hati, benar. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hatinya Yosua, Tuhan melihat hatinya Musa, Harun dan juga Ben-Hur. Tetapi jika Musa turun tangan, mereka kalah. Saudara menjadi orang yang kalah atau lebih daripada pemenang. Jadi kalau berdoa harus serius berdoa. Sikap hati, sikap tubuh itu menentukan. Kalau saudara bertemu dengan raja, saudara bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang atas, saya percaya pada saat saudara jalan begini, permisi, itu seperti apa gitu ya? Hormat. Tangannya begini, permisi, saudara bongkok, permisi. Hormat dan segan. Karena saudara hormat dan segan. Dan orang bisa melihat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara menghargai, menghormati. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi, kita ini berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita suka-suka aja berdoa, sambil berdoa kita ngobrol sebelah sana. Sambil kita terima doa berkat, kita bilang, jangan lupa kompor mati ini. Saudaraku, jangan karena kita ibadah Zoom terus kita suka-suka. Karena itu berkat ada pada saat doa. Habis ibadah kita doa berkat, angkat tangan berdiri seperti kayak Ibu Mega, Ibu Kim gitu, kayak Ibu Reni yang ada di sini berdiri angkat tangan tinggi-tinggi kayak gini. Karena itu sifat tubuh kita itu, postur tubuh kita itu menentukan hati kita. Ya, respon. Ya, jadi sangat menentukan. Tapi pastor saya nggak merasa. Iya, kita nggak merasa. Karena pada saat Tuhan berkati kita nggak merasa. Tapi Tuhan sedang mengarah langkah-langkah kita. Saat ini di rumah saya bilang, hati-hati loh, ada radiasi wifi. Mana pastor nggak rasa nih, bulu kuduk gak berdiri, nggak rasa. Tetapi kalau tombolnya dimatiin, wifi-nya hilang, kita nggak bisa zoom. Iya toh? Nah, kita nggak berasa tapi ada. Jadi berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita nggak berasa, tapi dia mensuplai terus. Amen. Contoh begini, pada saat Israel sama Hamas berperang, Israel kesal, ini Palestina saya kasih air, saya kasih listrik, dia perang lawan saya. Karena sering dikasih gratis, orang nggak kamsia, nggak ada rasa thank you, karena dikasih gratis terus-terusan. Ya toh, kalau pertama dikasih, terima kasih. Tapi kalau terus-terusan, sudah anggap seperti biasa. Sama kayak Tuhan. Waktu Israel mau minta roti, Tuhan turunkan roti dari langit. Pertama, bersuka cita. Karena terus-terusan, jadi biasa. Malah mengeluh kepada Tuhan. Masa makan ini terus? Gitu, iya toh. Nah sama, kalau kita makan nasi, masa makan nasi terus? Sekali-sekali popeda gitu dong. Gak boleh, popeda di sini mahal. Kita gak mampu bayar beli popeda mahal. Nah, kita terus lagi. Jadi karena keterus-terusan, rasa terima kasih, rasa syukur kurang. Nah, pada saat mulai berperang, Israel lihat ini orang dikasih, udah ditolong, gak ada kamsia, udah putusin aja air sama listrik. Nah, sekarang mereka kurang air, mereka kurang listrik. Kekurangan, kegelapan dan kurang air. Jalan pakai botol cari air. Nah, disitulah kita, karena seringkali hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan sedang bekerja dalam segala hal, suplai air, suplai listrik seperti Israel memberikan suplai kepada Hamas. Tapi mereka tidak merasa bahwa itu kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan meluputkan saudara dan saya dari COVID sehingga kita bisa ada saat ini. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan meluputkan kita dari banyak hal. Mungkin saat ini kita tertipu, mungkin saat ini kita kehilangan sesuatu. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kita lebih hati-hati ke depan. Supaya jangan terlalu banyak kehilangan di masa depan. Tuhan bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ini artinya kalau kita punya pengetahuan akan firman Tuhan, kita akan mengerti akan segala sesuatu. Jika kita baca, kita dengar audio Bible, kita mengerti akan firman Tuhan, kita akan sangat hati-hati bertindak. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita mengerti, maka kita akan munculkan dengan tindakan. Benar kan? Nah, kembali lagi. Kalau saudara tahu makanan kaleng udah expire apalagi, itu menghasilkan kanker. Saudara mengerti bahwa kalau makan goreng-gorengan apalagi musim sekarang ini pasti akan batuk. Nah, kolesterol, batuk, atau makan udang kecil, udang kering. Ya, kalau yang udah ada kolesterol tiba-tiba aduh nyutnya lehernya jadi tebal. Saudara mengerti. Jadi kalau saudara mengerti, maka saudara akan bertindak. Oh, kurangkan, hilangkan itu, jangan makan itu. Karena saudara mengerti. Nah, di sini permasalahannya sebagai anak Tuhan, orang percaya karena kita nggak mengerti firman Tuhan, maka kita nggak bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ini permasalahan yang sangat besar. Nah, kalau kita nggak mengerti, kita nggak bertindak, mana itu berkat yang janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub turun ke pangkuan saya? Mana itu? Karena kita nggak mengerti. Amin. Amin. Ada yang mengerti tapi dilanggar karena tidak sangat mengerti. Amin. Amin. Ya. Jadi di sini kita kembali lagi bahwa barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi di sini saudara dan saya kita mengerti bahwa karena anugerah Tuhan kita ini hidup berkelimpahan. Karena anugerah Tuhan kita bisa berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada segala kekayaan rohani yang ada di sorga yang diberikan kepada kita. Kekayaan rohani itu akan mengontrol kekayaan jasmani. Amin, saudara. Karena kenapa? Dengan iman kita berkata demi nama Yesus. Dengan iman kita berdoa demi nama Yesus. Maka itu semua yang dicari bangsa-bangsa diberikan kepada saudara dan saya. Karena kita mengerti. Tapi ada yang nggak ngerti. Maka buat banyak kesalahan. Amin. Nah, di sini mereka yang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, namun gagal bertindak sesuai dengan itu akan menghadapi konsekuensinya. Jadi kalau saudara dan saya kita mengerti, terus kita tidak bertindak, kita akan menghadapi konsekuensinya. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Yang kedua, Lukas 12 ayat yang 48, firman Tuhan mengatakan yang B. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Jadi di sini yang kedua saya katakan stewardship atau penata layanan atau mengelola. Karena semua yang kita dapatkan saat ini saudara, itu bukan milik kita. Karena dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita akan pulang. Jadi di sini masing-masing dari kita telah dipercayakan tentang kehidupan. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada saudara dan saya. Tuhan mempercayakan kita kesehatan. Tuhan mempercayakan kita karunia, bakat dan sumber daya dan peluang. Jadi hal ini bukan hanya demi keuntungan kita sendiri, tetapi demi kebaikan orang lain dan memenuhi tujuannya Tuhan. Amin. Jadi di sini yang kedua, berarti kita yang kita dapatkan saat ini, kesehatan yang saudara miliki, kesempatan yang saudara miliki, bagaimana kita bisa mengelolanya
untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi semua saudara dan saya, tidak ada orang miskin di dalam Yesus. Amin. Amen. Minggu lalu ada pengemis yang saya kasih gambar foto pengemis lagi minta-minta. Pengemis itu nggak miskin, mungkin dia kurang uang, tapi dia kaya akan kesehatan. Dia bisa berdiri gagah, dia bisa berlari. Tetapi ada orang kaya, banyak uang, tapi dia miskin kesehatan. Di rumah sakit emergensi lagi dipompa jantungnya supaya bisa bertahan hidup. Ya, jadi kembali lagi bahwa saudara dan saya, kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Diberi kesempatan, arti kata bahwa Tuhan menuntut saudara dan saya dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Kalau penjahat yang ada di kayu salib, pada saat ia menerima anugerah Yesus, anugerahnya Tuhan, dia mati saat itu, dia ke sorga. Tuhan tidak menuntut banyak hal dari dia, karena dia tidak mendapat banyak kesempatan. Tapi saudara dan saya, kita dapat banyak kesempatan. Kesempatan yang sangat besar yang kita miliki. Kesempatan dalam melayani, kesempatan dalam memberkati, kesempatan dalam segala hal. Maka sebagai orang percaya, kita punya kesempatan untuk mengelola bagaimana sifat yang gak bagus bisa menjadi sifat yang bagus. Amin. Amen. Tabiat yang jelek, karakter yang jelek, kita punya kesempatan untuk mengelolanya menjadi tabiat yang baik, yang manis, supaya keberadaan kita orang merasa damai sejahtera Tuhan. Amen. Amin saudara. Amen. Makanya kalau yang galak-galak jangan galak terus. Yang jahat jangan jahat-jahat terus. Itu repot. Karena kitab Wahyu katakan di akhir zaman, yang jahat tambah jahat. Yang kudus tambah kudus. Nah kalau kita yang jahat tetap jahat terus, kita ada di mana nanti? Tuh udah tahu jawabannya. Maka kita harus berubah. Karena Tuhan yang memberikan tubuh ini untuk kita atur bagaimana kita bisa menjadi bendahara yang baik untuk mengatur tubuh kita, kesiapan nata layanan, mengelola dengan baik, sehingga keberadaan tubuh kita ini orang bisa diberkati. Amen. Kita sopan, kita ramah, bukan banyak hal. Jadi diberkati itu bukan tentang uang saja, saudaraku. Amen. Amin. Amen. Diberkati bukan karena uang saja, tapi dalam mengelola, dalam dengan tubuh kita melayani Tuhan, kita melayani sesama kita. Nah hal yang lebih baik kita lihat lagi, ada kesempatan buat kita untuk koreksi diri. Kalau saudara dengar Tuhan, firman Tuhan, berarti ada kesempatan kita koreksi diri, pertimbangkan implikasi dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah penata layanan kita semaksimal mungkin? Apakah kita sudah gunakan hidup ini, kesempatan ini semaksimal mungkin? Sudah atau belum? Apakah kita sifat dan tabiat kita masih tetap sama? Itu kita bisa lihat. Apakah kita mengelola dengan baik sumber daya yang dipercayakan kepada kita? Apakah bakat, talenta, karunia, kesempatan kita sudah kelola dengan baik atau belum? Kayak gitu. Apakah kita secara aktif berupaya memberi dampak yang positif pada kehidupan orang-orang sekeliling kita? Sudah atau belum dampak yang positif? Akibat gara-gara kita, orang bilang tuh ngapain ke gereja, dia rajin ke gereja, dia melayani, tapi jahat terus. Mendingan kita nggak usah ke gereja. Gosip terus. Nah itu dampak yang gak bagus. Kita harus berubah. Nah, selain itu, hal ini mengingatkan kita kan hak istimewa dan tanggung jawab. Hak istimewa dan tanggung jawab. Sebagai warga kerajaan sorga, baik di keluarga, tempat kerja, komunitas, atau gereja kita, kita punya otoritas. Saudara punya otoritas. Mempunyai standar yang lebih tinggi karena ada di dalam nama Yesus. Amin. Amen. Jadi saudara dan saya, kita mempunyai standar yang berbeda. Kita punya standar yang lebih tinggi dari standar dunia. Saya berusaha sekali. Di tempat saya kerja, saya berusaha karena saya katakan saya bekerja bukan untuk perusahaan.
Saya bekerja bukan untuk atasan, saya bekerja bukan untuk saya, tapi saya bekerja untuk Tuhan saya yang saya sembah. Saya berusaha Amen. supaya orang bisa melihat, oh begini ya orang Kristen. Kalau saudara lihat orang Kristen, pendetanya kerjanya kayak begini, leadernya spiritual, kerjanya juga amburadul. Bagaimana jemaatnya? Terus bilang, bos, ada jemaat minta kerja. Gak usah, jangan. Kamu pemimpin rohani ya udah kerja kayak gini, gak bisa dipercaya. Bagaimana yang dibawa? Iya toh? Nah itu impact dalam kehidupan kita. Contoh misalnya saudara bekerja sangat baik dalam sebuah perusahaan. Terus saudara kasih reference untuk orang kerja masuk. Pasti atasan saudara sangat senang. Tapi kalau saudara kerjanya nggak becus dan saudara ajak orang masuk kerja dalam perusahaan, pasti ditolak. Pasti ditolak. Maka untuk itu saudara dan saya, kita mempunyai standar yang berbeda. Standar kita adalah standar kerajaan sorga. Jadi kita harus lakukan semaksimal mungkin, sehebat mungkin, sebaik mungkin. Jadi otoritas bukan hanya tentang kekuasaan atau status, tetapi tentang pelayanan dan akuntabilitas. Amin saudara. Amin. Kembali lagi, otoritas bukan otoritas dalam nama Yesus. Bukan hanya untuk kekuasaan dan status kita, tetapi tentang pelayanan dan akuntabilitasnya kita. Arti kata, kita punya otoritas dalam nama Yesus. Jika saudara melayani, melayanilah sehebat mungkin, dengan high qualification, dengan standar kerajaan sorga. Jangan melayani asal-asalan. Itu malaikat lihat saudara kalau melayani asal-asalan, dia tutup mata, aduh malu. Saudara tahu pada saat saudara melayani di gereja, melayani dalam persekutuan, asal-asalan saja, setan itu ketawa. Malaikat malu tutup mata, aduh kenapa orang ini kayak begini melayaninya. Datang aja pakai sandal jepit, pakai boykos oblong, terlambat, bikin begini, bikin kesalahan, tidak ada persiapan. Kalau kita mau nyanyi aja di panggung, kita pasti latihan habis-habisan. Iya toh? Itu otoritas dunia, karena uang dibayar, maka latihan dengan baik. Tetapi kita pada saat melayani untuk kerajaan sorga, otoritas dalam nama Yesus karena kita melayani. Nah disitulah kita harus berikan yang terbaik. Supaya bayaran dari sorga itu layak buat kita. Amin saudara. Ini koreksi diri saudara. Kesempatan buat saudara, kita mengoreksi diri. Karena apa? Jika Tuhan memberikan kita yang banyak itu, bisa dipercaya dia akan memberi lebih banyak. Tapi dia menuntut lebih banyak kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelayanan, jangan asal-asalan saja. Harus ada standar. Saya senang misalnya kayak Ibu Novi. Di antara saudara nggak ada yang sibuk-sibuk kirim, jangan lupa nih, Zoom sudah dibuka, jangan lupa nih, masuk ya, udah dikirim linknya. Walaupun sangat simpel, dan kadang-kadang lagi doa malam, Ibu Novi sudah saat yang doa ini, lagi doa ini. Kadang-kadang kita lupa, kita miss, kita lihat lagi, oh Ibu Novi udah kirim. Kelihatan sangat simpel sekali, tapi sangat menolong. Ya, kelihatan sangat simpel, sederhana sekali, tapi itu sangat-sangat menolong. Nah di antara kita yang banyak kayak gini, yang di Sydney saya nggak melihat yang Sydney, forward masuk ke grup Sydney, malah saya yang forward terus. Udah dibuka nih Zoom-nya, linknya, ayo masuk. Nggak ada yang buka, nggak ada yang tergerak hati sedikit pun. Menganggap kalau kemurahan Tuhan itu, grace of God itu cheap, murah. Pada saat kita melakukannya, saya mendapat bayaran di sorga berkhotbah, saudara juga dapat sama bayarannya. Amin. Kumpulkan harta di sorga. Amin. Terus lagi saudara, nah kita mau perjamuan kudus. Kesempatan kita. Ya hari ini tidak ada kesimpulan tapi kesempatan. Marilah kita berusaha untuk menjadi pelayan yang setia atas semua yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita sudah di roster, sakit pun usahakan harus bisa. Karena kita melayani Tuhan pencipta langit dan bumi. Harus melayani seprofesional mungkin. Marilah kita menggunakan pengetahuan kita, karunia,
sumber daya dengan bijaksana. Sumber daya itu artinya kekayaan kita, uangnya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau melayani itu bukan hanya kita setor badan saja, tapi kita gunakan pengetahuan kita. Kalau kita memang punya pengetahuan dokter atau sarjana ekonomi atau sarjana accounting atau sarjana komputer, sains dan segala macam, gunakanlah pengetahuan kita untuk melayani. Mungkin ada butuh IT, perubahan-perubahan. Juga kalau kita punya karunia untuk mengasihi, karunia senyum, berdiri depan pintu, jabat tangan, senyum. Iya kan? Iya, mungkin Pak Pendeta gigi sakit gak bisa senyum, kita ganti aja, kita senyum buat orang lain supaya orang merasa welcome. Ya kayak gitu. Nah, mungkin pada saat ada di Zoom lagi dibuka, lagi nunggu saudara ajak ngobrol satu dengan yang lain. Oh, bagaimana keadaan begini, supaya nggak diam-diam saja. Di situ diam, di sini diam, semua diam. Iya toh? Nah, terus lagi. Dan marilah kita ingat bahwa dengan hak istimewa datang pula tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mencintai dan melayani, membuat perbedaan di dunia ini. Amin. Tanggung jawab untuk mencintai dan melayani. Jadi saudara dan saya, kita punya kesempatan membuat perbedaan di dunia ini. Harus ada perbedaan. Kemarin saya lagi ngomong-ngomong dengan, dia bilang saudara sama saya. Memang kalau dilihat garis keturunan ada saudara. Namanya Robi. Saya tanya sama ibu yang ada di Manado. Oh, itu gerejanya di kota Manado. Nah, katanya ada saudara. Memang ada saudara, tapi saya bilang, kok saya kecil nggak pernah lihat mereka ya. Iya, saya kecil. Oh, mereka udah pergi sekolah ke Malang. Oh gitu, jadi saya nggak lihat. Dia bilang ada saudara sama saya. Jadi mereka ikut satu gereja, melayani dengan luar biasa, ya kan. Bahkan mereka jual rumah mereka 800 juta, mereka masukin ke tempat ibadah untuk bangun tempat ibadah. Tapi satu dan lain hal, gereja bertumbuh berkembang, akhirnya ditukar, pendetanya ditukar, mereka dipinggirin, ditukar. Nah kayak gitu, mereka sedih, tapi mereka ya sudahlah, gak apa-apalah, itu buat mungkin mereka butuh. Nah mereka punya ngomong, ya mungkin ada hal-hal tertentu, tapi di sini yang saya mau katakan bahwa jika kita melayani, kita harus buat perbedaan. Perbedaan dalam hidup ini. Ya, harus ada perbedaan antara orang yang di sana sama orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang mempunyai motivasi dan pelayanan berbeda. Nah, begitupun kita mengetahui bahwa suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita telah menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Grace of God, kasih karunia yang Tuhan berikan. Maka kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah. Satu saat kita akan dipertanggungjawabkan. Apa sih yang sudah kita berikan? Apa sih? Oh Tuhan, karena saya nggak tahu banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, maka saya tidak bisa melakukannya. Tapi kamu sudah dikhotbahkan, kamu sudah diajarkan, cuma kamu tidak mau masuk dan mau lebih dalam lagi. Saudaraku, kita semua yang hadir saat ini, tidak ada satupun yang miskin, karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi, kita panggil ya Aba, ya Bapa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Yang Mari melayani, Bapak Ibu yang di Zoom, siapkan hati bagi perjamuan kita, dan Bapak kuduskan setiap roti dan anggur di tangan kami semua yang ada di Zoom, menjadi kudus, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dasar-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah-Mu Tuhan yang tercurah menebus hidup kami, maka kami hidup berkelimpahan, abundance. Tapi di balik abundance kelimpahan kami mau mengambil tanggung jawab kami. Karena setiap orang yang ada dalam Engkau Tuhan tidak luput dari tanggung jawab. Bahkan Engkau memberikan contoh-contoh, ilustrasi bagaimana seorang hamba diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Berarti Engkau meminta tanggung jawab kepada mereka. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang mahal itu tercurah buat kami, sehingga kami bisa hidup berkelimpahan. Segala otoritas yang ada di bumi dan di sorga diberikan kepada Engkau. Dan setiap orang yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau memberikan kami kuasa yang sangat besar itu? Bahkan malaikat-malaikat pun tidak pernah Engkau berikan kuasa yang besar dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau mati di kayu salib? Itu dengan penuh komitmen saat ini. Kami gak mau sia-siakan pengorbanan yang Kau berikan. Amen, Tuhan. Kami gak mau sia-siakan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jesus. Kami mau ambil tanggung jawab kami. Yes, Lord. Tanggung jawab, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa melakukan dengan penuh otoritas. Otoritas bukan tentang kekuasaan, tapi kami mau memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan, yang sangat terbaik. Amin. Untuk melayani Engkau Tuhan, Amin.
untuk kerajaan sorgamu Tuhan. Kadang-kadang kami gagal, kami lalai, tapi pada saat kami mendengarkan firman ini, kami tahu kami mau berubah menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami nggak mau gagal lagi Tuhan. Bahkan audio Babel pun kami nggak mau gagal untuk mengumpulkan banyak bom yang ada. Kami mau terus bisa menjadi contoh, menjadi teladan di mana kami berada. Engkau panggil kami pas sebagai seorang pastor atau jemaat, kami mau berdiri untuk menjadi teladan supaya orang bisa melihat setiap orang yang beriman kepada Yesus ada kualitasnya. Yes. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ada kualitasnya. Bukan abal-abal saja, tapi mereka berdiri mempunyai kualitas. Seperti engkau Tuhan Yesus punya kualitas. Engkau berdiri ada standar. Ya. Supaya orang bisa melihat ada perbedaan antara orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak beriman. Terima kasih Tuhan, kau mengucap syukur. Mari kita angkat roti atas kepala kita, saudaraku. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali kau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berubah menjadi lebih baik lagi. Karena waktu itu kami dipanggil. Kami mau berubah menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kalau di Taman Getsemani Engkau berdoa, Engkau berlutut, Engkau mengangkat tangan dengan postur tubuh yang baik. Siapakah kami sehingga kami berdoa menganggap remeh kehadiran Tuhan di hadapan kami? Kami mau berubah untuk menjadi orang yang menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di kepala kita. Demikian sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ucapkan syukurmu. Sikina ya raya ralamu, ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami hidup dalam anugerah-Mu, abundance life. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, Amin. diberkatilah keluar dan masukmu, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu Amin. semakin kuat
mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Amin. Ajaib kau Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Pastor Jimmy untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Maria ulang tahun. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya.